Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini 1 Agustus ya guys ya. 1 Agustus pukul pukul berapa nih guys? Masih pagi guys ya. Pukul 6 lewat 31 menit gue mau bahas UNTR. Jadi UNTR udah rilis laporan keuangan kuartal 2 tahun 2024. Dan sebenarnya gini guys. UNTR ini adalah perusahaan yang waktu tahun 2023 manajemen menyampaikan akan ada penurunan kinerja di tahun 2023. Jadi lu jangan kaget kalau misalkan kinerja UNTR secara year on year, ingat, secara year on year turun. Jadi dulu ya, bukan dulu sih, tahun 2023 akhir manajemen menyampaikan bahwa produksi PAMA Persada itu 130 juta ton tahun 2023. Tahun 2024 ditargetkan 137 juta ton. Produksi batu bara tua Turangga Agung tahun 2023 itu sekitar 11 juta ton. Tahun 2024 itu targetnya adalah 12 juta ton. Penjualan alat berat Komatsu ya, tahun 2023 itu bisa loh mencapai 5.400 unitan. 5.500 unit. 5.400 lah. Target tahun 2024 ya, itu ada di angka 4.000 unit. Jadi memang manajemen tidak muluk-muluk waktu tahun 2024 ini. Targetnya seperti itu. Cuman ya ada yang namanya perusahaan itu kinerja di luar ekspektasi atau di atas ekspektasi. Ekspektasinya berapa, ternyata dia dapat berapa. Contoh gini, penjualan alat berat Komatsu di tengah adanya serbuan alat berat Cina ya, yang sebenarnya sempat menggerus market share dari Komatsu itu sendiri. Penjualan alat berat Komatsu di tahun 2024 sampai bulan Juni selama 6 bulan itu sudah di angka 2.100 unit. Loh, yang tadinya di angka 4.000 unit targetnya baru 6 bulan berjalan sudah melebihi nih guys, sudah melebihi harapan. Ya kan, sudah di angka 2.100 unit. Berarti kan di atas harapan dong, lebih bagus dong ya. Nah, itu. Kemudian, nah ini sempat ada mengalami penurunan di kuartal 1 tahun 2024 untuk penjualan alat beratnya nih. Ya. Alat berat untuk ini ada berbagai macam sektor, untuk agribisnis, untuk konstruksi ya, untuk pertambangan dan sebagainya. Yang terbesar memang pertambangan. Cuman penaikan tren kenaikan sudah dirasakan di bulan April tahun 2024. Ini sempat turun, kemudian sudah sempat meningkat lagi. Makanya alat berat Komatsu itu sudah mencapai 2.147. Sama ya, Pama Persadanya juga kinerjanya ada tren kenaikan dibanding bulan ini, bulan Desember 2023, 2024 ya, Februari 2024 sampai akhirnya di tahun 2024 kuartal 2. Ya kan, ini Pama Persadanya, dan memang untuk penjualan dari Tuah Turangga Agung ya, volume penjualannya selama 6 bulan itu sudah mencapai 7,5 juta ton. Jadi itu yang perlu kita ketahui dari Komatsu itu sendiri. Nah, sekarang kan dia baru mencatatkan ya, Komatsu atau UNTR itu sendiri, itu yang perlu kita ketahui. Di samping memang ada penurunan dari market share. Ya, sekali lagi itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar untuk saham siklikal seperti UNTR. Saham-saham siklikal kayak misalkan batubara, ITMG, Adaro, PTBA. Kuartal 2-nya itu berpotensi lebih bagus daripada kuartal 1 tahun 2024. Tapi secara year on year memang turun. Nah, market share-nya dari Komatsu memang sempat ada ganjalan, ada tantangan dari ini nih. Tapi dia masih di angka 28% di bulan Mei tahun 2024. Per bulan Mei tahun 2024. Cuman itu masih lebih baik daripada tahun 2021 yang sebesar 21% market share-nya. Kalau tahun 2022 dan 2023 dia bisa sampai 31%. Nah, sekarang kan kita fokus ke sini. Kita tadi udah ngomongin kondisinya, sekarang kita fokus ke sini. Bisa nggak UNTR mencatatkan kinerja di tahun 2023, 2024 kuartal 3 dan kuartal 4, EPS-nya itu 1.300? Bisa, guys. Melihat kondisi-kondisi seperti itu bisa. Berarti total EPS di angka 5.000 bisa nggak? Bisa. Karena gue pernah buat di video sebelumnya, ya, UNTR, meskipun ada penurunan kinerja, tapi kalau dia harus balik lagi ke kinerja tahun 2020, 2021, itu udah enggak, guys. Ingat ya, tahun 2021 dulu UNTR itu pendapatannya 79 triliun. Tahun 2020 60 triliun. Tahun 2019 dan 2018 84 triliun. Sekarang UNTR itu udah di angka 120-an triliun, Pak.
Bu. Ini nih, 120-an triliun. Sekarang udah mencatatkan 64 triliun. Jadi berpotensi di tahun 2024 mencatatkan 120 triliun. Karena memang manajemen sudah menyampaikan bahwa akan ada penurunan, sedikit penurunan di harga batu bara. Di mana yang relate dengan batu bara kan si tuah tunangga agungnya ini. Ada penurunan, potensi penurunan sebesar 5%. Dari yang tadinya 128 berarti kan kalau kita hitung ya di angka 120-an triliun kan. Angka 120-an triliun. Cuman dengan kondisi batubara yang seperti ini aja, ya, yang relate dengan tuah turangga agungnya ini ya, UNTR masih bisa mencatatkan produksi dan pendapatan. Produksinya bisa, penjualannya bisa 14 juta ton. Tadi kan udah mencatatkan 7 juta ton nih, di sini nih. Ya. Kemudian pendapatannya sudah mencatatkan 64 juta ton. Dia bisa mencatatkan pendapatan selama full year 2024 120-an juta ton. Nah, kondisi tersebut kenapa? Karena kan UNTR masih bertumbuh. Jadi gini guys, lu berada di perusahaan. Ya, pertama lu berada di perusahaan big cap. Di mana big cap ini sebenarnya, kalau misalkan dia udah mature, dia udah nggak bisa bertumbuh. Ruang bertumbuhnya udah terbatas. UNTR beda. Lu berada di perusahaan big cap yang masih bisa bertumbuh. Ya. Kemudian lu bisa berpotensi mendapatkan dividen yield 7,6% di perusahaan big cap. Perusahaannya berpotensi untuk bertumbuh masih. Dia potensi dividen per share-nya adalah 2.000. Dari mana nih angka 2.000? Karena memang ada teman-teman kita yang masih nanya guys, yang memang masih perlu dibimbing ya. Bang, lu dapat dari mana angka 2.000? 2.000 ini kalau kita sudah memprediksi EPS kuartal 3 dan kuartal 4, total EPS-nya 5.000, 40% dari 5.000 itu biasanya di angka 2.000. Dan ini kalau lu telan dua-duanya itu dapat dividen yield 7,6%. Kayak begitu guys. Jadi lu masih berada di perusahaan big cap, berpotensi bertumbuh ya, rutin dividen. Kemudian kondisi ini pendapatan yang sebesar 120 triliun itu terjadi bukan di saat peak komoditas. Gimana kalau berada di peak komoditas? Kayak begitu loh guys. Bisa nggak dia bisa mencapai angka 27.000, 30.000? Bisa, itu dengan syarat harga komoditasnya naik lagi seperti tahun 2022. Cuman gini guys, komoditas itu cuman masalah waktu dan siklus aja. Kadang memang turun dan kadang memang naik. Jadi dengan kondisi-kondisi seperti ini, UNTR sebenarnya masih sangat layak dikoleksi. Kalau misalkan sahamnya sekarang ada di angka 25.800, bisa nggak dia turun? Ya bisa, ada potensi untuk penurunan. Cuman kalaupun turun, kenapa sih? Dia kan masih bisa membagikan dividen. Kayak begitu guys. Jadi itu adalah beberapa kondisi-kondisi yang perlu kita ketahui tentang UNTR, di mana UNTR sebenarnya potensi pertumbuhannya masih sangat besar. Kita lihat dari tuah turangga agungnya aja yang produksinya di angka 12 juta ton. 12 juta ton guys, gue kasih tahu aja ya. Kalau dibandingkan dengan Adaro, Kaltim Primakol, Indika, itu kecil guys. Artinya sebenarnya UNTR masih ada peluang-peluang untuk melakukan akuisisi di sektor energi. Ya, entah dia mengakuisisi apa, energi batubara ya, energi batubara atau non batubara. Makanya kan dalam beberapa waktu ke belakang dia rajin akuisisi tambang nikel kan, ya kan, akuisisi nikel limited itu kan, dan dia ngeluarinnya gede loh guys, bisa sampai 8 triliun 9 triliun. Artinya dia masih ada potensi untuk ekspansi di sini, energi batubara, non batubara, dan renewable energi. Makanya dia salah satunya punya Arko kan, kayak gitu. Walaupun belum menyumbang pendapatan yang besar bagi UNTR sendiri. Tapi terlepas dari hal itu ya, gue mau menyampaikan ini. Nih, yang mau gue sampaikan adalah ini. Lu berada di perusahaan big cap, lu masih berada di perusahaan yang rutin untuk masih terus bertumbuh. Karena banyak loh guys perusahaan yang big cap udah nggak bisa bertumbuh. Lu berada di perusahaan yang rutin dividen, lu berada di perusahaan yang bisa mencatatkan kinerja hampir sama tahun 2022 dan 2023, padahal sebenarnya itu bukan peak komoditasnya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena UNTR ekspansi terus. Itu loh guys yang mau gue sampaikan. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan lu sehat, semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.